Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Septian Halim Iman dari Program Studi Pendidikan IPA kelas A. Kali ini saya akan membahas materi tentang keanekaragaman hayati mata kuliah ekologi dosen pengampu Bapak Ilyasah Hussein, SPD MPD. Selamat menyaksikan. Teman-teman, ada yang tahu apa itu keanekaragaman hayati? Coba perhatikan gambar berikut ini. Pokok bahasan kita terkait dengan keanekaragaman hayati tersebut. Mari kita bahas. Pengertian keanekaragaman hayati. Keanekaragaman hayati atau biodiversitas adalah keanekaragaman organisme yang menunjukkan keseluruhan atau totalitas variasi gen, jenis, dan ekosistem pada suatu daerah. Tingkat keanekaragaman hayati terdiri atas tiga. Yang pertama, keanekaragaman tingkat gen, yakni keanekaragaman gen adalah variasi atau perbedaan gen yang terjadi dalam suatu jenis atau spesies makhluk hidup. Contohnya buah durian, ada yang berkulit tebal dan berkulit tipis. Tingkatan yang kedua adalah keanekaragaman tingkat jenis atau spesies. Keanekaragaman jenis atau spesies adalah perbedaan yang dapat ditemukan pada komunitas atau kelompok berbagai spesies yang hidup di suatu tempat. Contohnya di suatu halaman terdapat pohon mangga, kelapa, jeruk, dan rambutan. Tiga, keanekaragaman tingkat ekosistem. Ekosistem terbentuk karena berbagai kelompok spesies menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Kemudian terjadi hubungan yang saling mempengaruhi antara satu spesies dengan spesies lain, dan juga antara spesies dengan lingkungan abiotik tempat hidupnya. Fungsi dan manfaat keanekaragaman hayati di Indonesia dalam nilai ekonomi sebagai sumber bahan pangan dan sebagai sumber bahan obat-obatan. Dalam nilai pengetahuan dapat menambah pemahaman dan pengetahuan manusia. Dalam nilai ekologi dapat menangkal terjadinya banjir dan tanah longsor. Faktor penyebab hilangnya keanekaragaman hayati disebabkan oleh hilangnya habitat, pencemaran tanah, udara, dan air, perubahan iklim, eksploitasi tanaman dan hewan, masuknya spesies pendatang, dan industrialisasi pertanian dan hutan. Konservasi keanekaragaman hayati di Indonesia diatur oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang konservasi sumber daya dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang pengelolaan lingkungan hidup dengan 3 asas, yakni tanggung jawab, berkelanjutan, dan bermanfaat. Jenis usaha pelestarian keanekaragaman hayati terdiri atas dua, yakni pelestarian secara in situ, di mana pelestarian sumber daya alam hayati yang dilakukan di habitat asalnya, dan pelestarian secara ex situ artinya pelestarian sumber daya alam hayati yang dilakukan di luar habitat asalnya. Sekian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.